Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Lati Dewi, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPTD Satuan Pendidikan SMPN 3 Jember, Kabupaten Jember, kelas 253B. Hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi supervisi akademik bersama rekan saya, Ibu Alfiana Rifka Nur Fatma, guru bahasa Inggris kelas 7. Selamat pagi Bu Alfiana. Selamat pagi Bu Ima. Gimana kabarnya Bu Alfiana? Ini agak flu Bu Ima, makanya suaranya serak-serak gini nih. Oh iya, ini sisa-sisa Agustus ya? Iya, angin-angin Agustus ini. Tapi fit ya Bu hari ini ya? Alhamdulillah. Baik. Bu Alfiana, hari ini kita akan berdiskusi tentang persiapan Bu Alfiana untuk supervisi akademik ya. Nanti saya akan ikut di kelas. Seperti itu. Jadi tujuan dari pembicaraan kita ini adalah satu, meningkatkan kualitas pembelajaran di kelasnya Bu Alfiana. Kemudian saya juga ingin mengembangkan dan mengoptimalkan potensi Bu Alfiana sebagai guru sehingga nanti pembelajaran itu bisa berpihak kepada murid. Ya, siap. Oke, siap ya Bu Alfiana? Siap, Oke, berikut adalah pertanyaannya. Yang pertama, Bu Alfiana, ini tujuan dari pembelajarannya apa nanti yang akan dilaksanakan di kelas? Ini ada 3 tujuan pembelajaran di sini Bu Ima. Yang pertama itu murid mampu melafalkan kosakata terkait hubungan kekerabatan. Kemudian yang kedua, secara kolaboratif, murid bisa menemukan makna kata terkait dengan hubungan kekerabatan. Dan yang ketiga, secara individu, murid dapat membuat pohon keluarga mereka masing-masing. Oke, berarti ada 3. Yang pertama, murid dapat melafalkan dan menuliskan dengan benar kosakata yang berkaitan dengan hubungan kekerabatan. Yang kedua, secara kolaboratif menemukan makna kata ya. Yang ketiga, murid membuat pohon keluarga ya. Ini secara individu ya Bu Alfiana. Baik, yang ketiga secara individu. Oke, pertanyaan berikutnya, area pengembangan yang ingin dicapai apa Bu Alfiana? Area pengembangan yang insya Allah ingin saya capai itu ada diferensiasi, KSE, serta budaya positif. Diferensiasinya berupa konten, proses, dan produk. Ketiga-tiganya. Kemudian KSE-nya ini kesadaran diri, kemampuan sosial, serta pengambilan keputusan. Kemudian budaya positifnya melalui berdoa dan kesepakatan kelas. Baik, tadi diferensiasinya ada konten, proses, dan produk. Mungkin strategi yang dipersiapkan seperti apa Bu Alfiana, bisa dijelaskan untuk tiap diferensiasinya? Baik, untuk konten, bagi siswa yang auditori, siswa bekerja dalam kelompok, kemudian berdasarkan video yang disajikan, siswa dapat menjawab pertanyaan berkaitan dengan hubungan kekerabatan atau family members. Kemudian bagi siswa visual, siswa bekerja dalam berkelompok, berdasarkan gambar yang disajikan, siswa dapat menjawab pertanyaan berkaitan dengan family members. Dan untuk yang kinestetik, siswa bekerja dalam berkelompok, mereka mengidentifikasikan kata-kata yang berkaitan dengan family members dan menjawab pertanyaan berdasarkan diskusi kelompok. Oke, itu tadi untuk yang diferensiasi kontennya. Kemudian yang diferensiasi prosesnya Bu Alfiana, prosesnya? Untuk prosesnya itu, jadi nanti mereka akan dikelompokkan berdasarkan kelompok masing-masing, yang auditori, visual, dan kinestetik. Kemudian ada lembar kerja yang dibagikan, kemudian berdasarkan kontennya mereka masing-masing tadi, mereka menjawab pertanyaan terkait dengan family member. Oke, jadi ini diferensiasinya berdasarkan gaya belajar ya. Gaya belajar ya. Oke, jadi ada auditori, visual, dan kinestetik. Kemudian untuk diferensiasi produknya Bu Alfiana? Ya, untuk produk yang dihasilkan kan pohon keluarga. Nah, itu di sana nanti saya akan membebaskan siswa, bisa berupa infografis nanti yang dikumpulkan, bisa berupa audio, bisa berupa video. Mereka terserah nanti memilih yang mana yang sesuai dengan pribadi mereka masing-masing. Oke, jadi teknologi dalam pembelajarannya diinkludkan di sana. Iya, ada. Kemudian sarana pengumpulannya bagaimana nanti rencananya? Itu mereka mengunggah pada Google Site mereka masing-masing. Oh gitu ya. Oke. Kemudian ini untuk diferensiasi Bu Alfiana. Untuk KSE-nya tadi ada beberapa
jenis kayak ada kesadaran diri, ada manajemen, kemudian Oh, apalagi tadi, monggo dijelaskan Bu Alfiana. Jadi untuk kesadaran diri itu melalui mereka itu berdoa sebelum dan setelah pembelajaran. Oke. Kemudian untuk kemampuan sosialnya dari bekerja berkelompok itu mereka melatih untuk kemampuan sosial dan mengambil keputusan. Kemudian di awal itu saya akan menunjukkan beberapa warna, kemudian mereka menebak, lah itu untuk manajemen dirinya, KSE manajemen diri. Oke. Gitu. Itu kesadaran kompetensi sosial emosional ya Bu Iya. Alfiana. Kemudian untuk budaya positifnya yang mau ditampakkan di mananya? Iya, pada saat sebelum pembelajaran mereka berdoa, itu budaya positif. Kemudian setelah pembelajaran juga berdoa. Kemudian saya di awal pembelajaran akan mengingatkan tentang kesepakatan pembelajaran yang sudah kami buat bersama-sama itu apa, supaya mereka tahu apa yang perlu dilakukan dan apa yang nggak boleh dilakukan. Oke. Sebelumnya selalu ada kesepakatan ya Bu Alfiana? Iya, itu di awal dulu tahun pembelajaran itu kami sudah membuat kesepakatan. Jadi mungkin disampaikan lagi nanti diingatkan lagi. Baik Bu Alfiana, berarti nanti pembelajarannya tentang family members ya. Tentang itu topiknya. Saya sudah mendapat informasi mengenai tujuan, area pengembangan dan strateginya. Nanti berarti pelaksanaan supervisinya di kelas 7C. Di 7C ya Bu Alfiana, di hari apa? Di hari Rabu. Oh iya, baik. Nanti saya akan mengikuti Bu Alfiana di kelas ya, di kelas 7C. Jam pertama jam berapa Bu Alfiana? Jam pertama dan kedua Bu. Oh baik. Terus nanti setelah kita di kelas nanti ada percakapan lanjutan Bu Alfiana tentang bagaimana pelaksanaan pembelajarannya di diskusi pasca observasi. Baik, siap Bu Ima. Terima kasih Bu Alfiana, sampai jumpa lagi di pertemuan pasca di kelas ya, dan nanti pertemuan pasca observasi. Terima kasih waktunya. Ya, sama-sama Bu Ima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kalian akan mempraktekkan bagaimana cara melafalkan kata-kata yang berkaitan dengan kekerabatan atau anggota keluarga dan menuliskannya dengan benar. Dan yang kedua, pada tugas kelompok, kalian dapat memberi makna kata-kata tentang kekerabatan dengan tepat ya. Kemudian yang ketiga, kalian bisa membuat pohon rumah tangga. Paham ya? Jadi tujuannya kita
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Imam Lati Dewi, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPTD Satuan Pendidikan SMPN 3 Jember, Kabupaten Jember, kelas 253B. Hari ini saya dan rekan saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi supervisi akademik. Saya perkenalkan rekan saya Ibu Alfiana Rifka Nur Fatma, guru bahasa Inggris dari SMPN 3 Jember di kelas 7 ya Bu Alfiana. Iya, Bu. Kemudian hari ini saya juga ditemani oleh pengajar praktik saya Bapak Muhammad Yasin. Selamat pagi Pak Yasin. Ya, siap Bu Alfiana, kita berdiskusi ya hari ini ya. Siap, insya Allah. Bagaimana kabarnya Bu Alfiana? Ini batuknya udah mendingan tapi suaranya belum kembali nih Bu. Masih Iya, tapi seksi. sudah jauh lebih baik dari kapan hari Iya. ketika percakapan pra ya. Iya, Bu. Ya, baik Bu Alfiana, hari ini ya adalah rangkaian dari apa yang sudah kita diskusikan sebelumnya. Iya. Jadi kita sudah melaksanakan percakapan pra observasi ya. Iya, Bu. Kemudian kita sudah melaksanakan pembelajaran di kelas ya, jadi observasi kelas, dan hari ini adalah lanjutannya diskusi pasca observasi untuk supervisi akademik. Iya. Baik Bu Alfiana, tujuan dari pertemuan kita kali ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran kemarin. Kemudian nanti kita juga akan melakukan kalibrasi atau penyesuaian ya, jadi apa yang perlu kita tingkatkan dari pembelajaran kemarin. Iya. Begitu ya Bu Alfiana. Siap. Baik. Iya. Bu Alfiana, pada saat pembelajaran kemarin, apa yang Bu Alfiana rasakan? Bagaimana perasaannya pada saat pembelajaran? Kemarin saya senang ya karena anak-anak ternyata excited. Mereka tertarik sekali dalam mengikuti pembelajaran bahasa Inggris kemarin. Materinya karena kan sesuai untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari itu kemudian menceritakan keluarga mereka kan. Oke, Bu Alfiana, agar kita mereview kembali, mungkin bisa diceritakan kembali ya. Jadi area pengembangan yang hendak dicapai kemarin dan strateginya apa? Jadi biar kita mereview kembali. Ya. Baik Ibu, jadi kemarin area pengembangan yang ingin sambil saya lihat data yang kemarin ya Ibu. Iya. Yang ingin dikembangkan kemarin adalah pembelajaran berdiferensiasi ya. Diferensiasinya ada 3, yaitu konten, proses, dan produk. Iya. Dari konten itu sendiri saya bedakan dari gaya belajar mereka ya. Jadi untuk yang auditory itu mereka kontennya adalah kosakata dengan pelafalan cara baca. Kemudian untuk yang visual itu teks dengan menampilkan gambar yang menarik, dan yang kinestetik itu flashcard yang isinya adalah kosakata. Mereka berkegiatan kemudian menggunakan konten tersebut. Kemudian untuk prosesnya untuk yang auditory itu, jadi saya memperdengarkan audio yang ada cara membaca kosakata dengan pelafalan yang baik dan benar sehingga mereka bisa melafalkan dengan baik dan benar. Kemudian yang visual itu berupa gambar yang berhubungan dengan anggota keluarga, dan yang kinestetik itu saling antar teman itu saling membantu untuk ini cara membacanya begitu gitu. Ada flashcardnya itu ya. Begitu Ibu. Kemudian untuk yang kedua adalah dari KSE-nya. Yang ingin dikembangkan adalah yang pertama adalah kesadaran diri. Itu dari awal sebelum pembelajaran itu saya mengajak mereka untuk berdoa terlebih dahulu. Kemudian sebelum mengakhiri pembelajaran juga saya mengajak mereka untuk berdoa. Kemudian kemampuan sosial dan pengambilan keputusan itu dari mereka bekerja berkelompok. Itu bisa didapatkan dari sana. Kemudian yang ketiga yaitu manajemen diri. Itu dari awal kegiatan itu saya mengajak mereka untuk menebak warna, sekaligus untuk penguatan bahasa Inggrisnya ya. Jadi saya menunjukkan di sana ada kertas origami yang warna pink, merah muda, itu mereka menebak itu apa dalam bahasa Inggris, itu untuk fokus mereka juga dalam belajar. Dan untuk budaya positifnya itu dari mereka berdoa di awal dan di akhir pembelajaran, serta mengingatkan tentang kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama-sama. Mereka buat bersama-sama ya.
itu diingatkan di awal pembelajaran supaya mereka juga mengingat apa yang bisa dilakukan, apa yang boleh dilakukan, yang tidak boleh dilakukan apa. Baik, terima kasih Bu Alfiana sudah rinci mereview kembali apa yang area pengembangannya ya, dan apa yang sudah dilakukan pada saat pembelajaran di kelas. Saya kemarin juga melihat Bu Alfiana sudah melaksanakan seperti apa yang disampaikan tadi ya. Jadi diferensiasi konten, proses produknya sudah kelihatan yang disampaikan tadi. Kemudian KSE-nya juga sudah ada semua, termasuk budaya positif tadi ya. Ada kesepakatan kelas, ada berdoa gitu ya. Baik Bu Alfiana, untuk apa yang sudah diterapkan tadi, kira-kira menurut Bu Alfiana sudah berhasil atau tidak? Atau kalau bisa kita angkakan, menurut Bu Alfiana sudah berapa persen Bu Alfiana mencapai tujuan dari pembelajarannya pada saat pembelajaran di kelas kemarin? Tujuan pembelajarannya kira-kira ya 90% sudah tercapai, Bu. Iya. Sudah 90 ya? Sudah 90. Mereka kemarin sudah bisa untuk membuat pohon keluarga berdasarkan data keluarga mereka sendiri-sendiri. Iya, dan itu dengan berbagai mereka mengumpulkannya bisa melalui audio, bisa melalui video. Kemarin saya share template-nya, jadi mereka tinggal memasukkan. Kemudian ada juga dari infografis dibuat dari Canva. Kemudian mereka mengunggahnya di Google Site masing-masing. Alhamdulillah sudah 90% tercapai. Oke, 90% ya Bu Alfiana. Baik. Berarti ada 10% yang kendala yang dihadapi ya Bu Alfiana. Iya. Kalau boleh bercerita kendalanya seperti apa Bu Alfiana yang dihadapi kemarin? Ini ada yang belum mengumpulkan tugas, itu mungkin harus diingatkan terlebih dahulu Bu. Berarti kan dari kesepakatan kelasnya itu ya, mungkin mereka karena mereka transisi dari SD ke SMP ya, mungkin pembelajarannya yang dulu kan tidak seperti ini, jadi harus selalu diingatkan masalah itu disiplinnya itu Bu. Iya. Jadi hanya di disiplinnya aja ya Bu ya. Jadi kalau tentang pemahaman materi, kemudian ininya sudah semuanya. Iya, pembiasaannya mereka aja Bu ini mungkin ya. Kira-kira rencana Bu Alfiana agar disiplinnya anak-anak ini bisa terbangun ya. Jadi kalau tadi ada beberapa yang belum mengumpulkan tepat waktu, apa yang akan dilakukan Bu Alfiana? Saya ingatkan Bu, tugasnya yang kemarin, ayo tolong itu. Mungkin itu atau mungkin mereka ada terkendala ya device-nya atau apa, makanya mungkin nanti akan saya dipanggil itu loh Bu Iya, itu terkait tadi tentang disiplinnya siswa ya. Iya. Ada kendala lain mungkin Bu Alfiana? Ada, yang kedua tentang itu Bu, anak-anak ini kurang percaya diri itu loh. Jadi pada waktu mereka bekerja berkelompok itu aktif ya, tapi sebagai contoh yang terakhir itu kan untuk sebelum membuat pohon keluarga itu saya memberikan lembar kerja yang mereka mengidentifikasikan anggota keluarga itu, kemudian artinya apa dalam bahasa Indonesia, kemudian hanya diklasifikasikan laki-laki atau perempuan seperti itu ya. Kemudian setelah itu saya menugaskan mereka untuk ditempel di papan tulis yang sudah selesai. Nah itu kadang itu masih Bu ini sudah selesai gitu, suruh nempel di depan itu masih malu gitu, takut salah. Begitu juga kalau ditanya ya, ini bahasa Inggrisnya apa, itu masih malu mereka itu untuk melafalkan. Apa mungkin karena di SD itu kan nggak ada pelajaran bahasa Inggris ya, ini gitu kan ya, bisa jadi. Iya, baru untuk mereka, ini baru bulan-bulan kedua, mungkin ya makanya mereka kurang percaya diri itu. Bahasa Inggris kan juga bahasa asing ya kalau di Indonesia ya. Ya, kemudian rencana kedepannya untuk mengatasi tantangan yang kedua ini gimana Bu Alfiana? Itu mungkin nanti akan saya buat aktivitasnya yang lebih sering mereka untuk berinteraksi baik dengan sesama teman maupun dengan pengajar dengan saya Bu, memancing mereka untuk lebih berani mengemukakan pendapat, untuk maju ke depan, itu harus dibiasakan untuk aktivitas yang seperti itu. Mungkin dulu pembelajarannya di SD juga nggak seperti itu ya. Transisi Bu, kelas 7 memang. Jadi diberi wadah untuk lebih berani lagi ya, diberi banyak kesempatan begitu ya. Bu, betul. Ya.
Baik Bu Alfiana, tadi ada 2 kendala, kemudian sudah Bu Alfiana sudah punya rencana nih apa yang harus dilakukan terkait kendala itu ya. Tadi tentang kedisiplinan dan juga tentang murid yang masih enggan, yang masih malu ya, tidak percaya diri. Nah, ini kira-kira kapan akan dieksekusi rencananya ini Bu Alfiana? Insya Allah ini di unit berikutnya itu kan tentang introduce someone itu, introduce ourselves dan someone itu, mungkin itu juga lebih memancing mereka juga untuk lebih banyak berbicara, banyak berinteraksi, itu bisa di unit yang berikutnya itu Bu. Iya, jadi kalau saling memperkenalkan dialog itu ya. Oke. Baik Bu Alfiana, berarti tadi sudah kita bicarakan tentang pelaksanaan pembelajarannya ya, sudah kita evaluasi bersama. Bu Alfiana juga sudah memberi ulasan apa yang sudah dilakukan tadi ya. Kemudian kendalanya tadi ada 2 ya Bu Alfiana, terkait disiplin dan yang kedua adalah kurang percaya diri dari jadi siswa. Tadi rencananya Bu Alfiana juga akan membuat aktivitas yang lebih mengembangkan mereka supaya lebih bisa berinteraksi dengan orang lain. Ya, jadi diberi banyak aktivitas agar anak-anak berkesempatan untuk punya momen mereka berani menunjukkan kemampuannya atau berinteraksi dalam bahasa Inggris. Baik Bu Alfiana, terima kasih atas percakapannya hari ini, terima kasih atas waktunya. Semoga nanti di pembelajaran ke depan kita bisa ngobrol lagi. Saya ingin tahu perkembangannya, bagaimana aplikasi rencana tadi, 2 rencana tentang siswa yang kurang disiplin dan juga tentang siswa yang masih malu-malu atau enggak di kelas bahasa Inggris. Dengan senang hati. Terima kasih Bu Alfiana. Baik, demikian percakapan saya dengan Bu Alfiana, guru bahasa Inggris kelas 7 di SMPN 3 Jember. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Muhammad Yasin untuk memberikan ulasan pada diskusi kita hari ini. Baik, terima kasih. Untuk evaluasi sekilas saja terkait dengan coaching sudah berjalan. Tujuan tadi sudah tersampaikan di awal, sudah ada kesepakatan tujuan. Kemudian di sini juga rekan sejawat juga sudah energi tinggi, tapi sama rata. Tadi tidak terlihat saling untuk bahasanya kalau menggurui ya. Tapi di sini berbagi pengalaman dan saling berbagi saran. Tadi terlihat sekali. Kemudian untuk proses penggalian informasinya tadi sudah jalan. Ada 2 arah, tersampaikan semuanya dari awal permasalahan yang terjadi. Kemudian sudah pertanyaan-pertanyaan untuk menggalinya juga sudah dapat. Memaksimalkan potensi yang ada di yang Koci tadi sudah kelihatan. Dari percakapan yang menghasilkan tindak lanjutnya sudah muncul tadi. Tidak lanjut apa yang harus dilakukan oleh Bu Alfiana Bu Alfiana selaku Kocinya. Dan tadi juga terlihat sudah bisa menyimpulkan juga Bu Alfiana dari kesimpulan percakapan Kocinya hari ini. Nah, itu sudah luar biasa. Tinggal pengembangan nanti ketika di proses-proses yang lebih lebih utama di permasalahan tersebut. Kayaknya sudah disebutkan juga tadi fokusnya di disiplin siswa dan ini ya. Nah, nanti pengembangan selanjutnya harapannya bisa diterapkan untuk keberlanjutan sharing yang saling membangun ini bisa dibangun dengan bahasa coachingnya tadi. Ya, terima kasih, mungkin saja luar biasa Bu Ima, Bu Alfiana. Semoga ini terbangun terus untuk semangat untuk saling berkembang bersama-sama. Terima kasih, itu saja Bu Ima. Terima kasih Pak Yasin. Baik, demikian rangkaian coaching untuk supervisi akademik dari mulai percakapan pra, observasi, kemudian observasi kelas, dan diskusi kita terakhir hari ini adalah percakapan pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.